Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat, para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah sebagai doa kita untuk sahabat surga kita, untuk orang tua kita, Ibunda Hajjah Aminah Bahar, yang pada hari ini usia beliau genap 74 tahun. Kita doakan bersama, semoga Ibunda Hajjah Aminah Bahar senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi usia beliau, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan beliau, memberkahi anak-anak dan keturunan beliau. Dan kita mendoakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi usia kita, sehingga semakin bertambah umur kita, semakin istiqamah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ta'lim kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih Imamuna al-Imamus Syafi'i. Masih membahas bab fikhul janazah atau fikih penyelenggaraan jenazah. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Dan saya ingin mereview sedikit tentang tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama adalah ketika jenazah sudah dihadirkan, untuk jenazah laki-laki, maka posisi imam itu berada di kepala. Dan untuk jenazah wanita, maka posisi imam itu berada di bagian bokong dari jenazah wanita tersebut. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, sebelum memulai salat jenazah, disunahkan untuk menyerukan as-salatu alal mayyit. As-salatu alal mayyit untuk jenazah laki-laki. Kemudian as-salatu alal mayyitah untuk jenazah perempuan. Dan boleh juga ditambah yarhamukumullah. Sehingga teksnya menjadi as-salatu alal mayyiti yarhamukumullah. Atau untuk jenazah wanita, as-salatu alal mayyitati yarhamukumullah. Nah, ini diserukan sebelum memulai sholat jenazah, baik oleh
imam salat jenazah ataupun oleh orang lain yang ada dan hadir pada saat itu. Kemudian jamaah rahimakumullah, sebelum memulai salat jenazah hendaknya imam mengatur saf jamaahnya menjadi 3 saf. Karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hubairah bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjadikan saf salat jenazahnya 3 saf, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa jenazah tersebut. Kemudian jamaah rahimakumullah, setelah itu maka jamaah rahimakumullah dimulailah pelaksanaan salat jenazah. Dan sebagai catatan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hubairah tadi, meskipun jumlah orang yang mensolati jenazah itu adalah sedikit, tetapi Ibnu Hubairah, sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, selalu mengusahakannya untuk menjadikannya sebagai saf yang jumlahnya adalah 3 saf. Karena dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mengampuni jenazah tersebut. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah dimulai salat. Takbir yang pertama membaca suratul Fatihah tanpa doa iftitah atau istiftah. Langsung membaca suratul Fatihah. Kemudian yang kedua membaca salawat kepada baginda Nabi, dan salawat yang dimaksud dalam pelaksanaan salat jenazah adalah salawat Ibrahimiyah. Kemudian yang ketiga jamaah rahimakumullah mendoakan untuk jenazah. Dan saya perlu ingatkan sekali lagi bahwa ketika jenazahnya itu adalah anak kecil, maka doanya berbeda dengan doa orang dewasa. Untuk orang dewasa yang didoakan adalah ampunan dosa. Karena usianya sudah baligh dan kemudian barangkali ada kekhilafan dan kesalahan, maka kemudian dibacakan doa yang biasa kita baca. Untuk laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya. Untuk perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, dan seterusnya. Kemudian untuk anak-anak yang belum baligh, jamaah rahimakumullah, dalam fikih Imam Syafi'i, baligh itu ada 2. Yang pertama adalah tanda-tanda alami. Untuk wanita yaitu haid, dan untuk laki-laki yaitu dengan ihtilam atau bermimpi. Kemudian yang kedua adalah usia. Usia 15 tahun. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau ada seseorang baik laki ataupun perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun tapi kemudian belum ada tanda-tanda haid ataupun ihtilam bermimpi, maka otomatis statusnya sudah baligh. Usia 15 tahun. Dan ini dalam madhab imamuna al-imam Syafi'i. Sehingga pada takbir yang ketiga dibacakan ampunan dosa untuknya. Namun untuk anak-anak jamaah rahimakumullah perlu diingat bahwa anak-anak yang belum berusia baligh ini belum ada dosa sama sekali. Sehingga kalaupun dibacakan doa Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia, maka jamaah rahimakumullah doa ini kurang tepat. Sehingga yang diajarkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih disebutkan, yaitu doanya adalah Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa dhukhran wa izatan wa i'tibaran wa syafi'an wa thaqil bihi mawazinahuma wa afrighis sabra alaihima. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah anak yang meninggal ini sebagai tabungan bagi kedua orang tuanya, sebagai pemberi syafaat, sebagai pelajaran, sebagai pengingat, dan juga sebagai anak yang menanti kelak ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan orang tuanya kembali dengan anak yang meninggal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan keduanya dan kelak anak itu akan membawa kedua orang tuanya masuk ke dalam surga. Nah, inilah jamaah rahimakumullah doa yang dibaca ketika kita sholat jenazah dan ketika jenazahnya adalah anak-anak yang belum baligh. Dan jamaah rahimakumullah, barangkali ada yang belum hafal, maka cukup membaca doa Allahumma ja'alhu faratan.
Allahumma ja'alhu faratan. Allahumma ja'alhu faratan. Bagi jenazah anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan, Allahumma ja'alha faratan. Allahumma ja'alha faratan. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, untuk yang keempat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, jamaah rahimakumullah, pada takbir yang keempat ini berdoa kepada untuk kita agar kita tidak ditimpa fitnah atau kita tidak mendapatkan pahala kebaikan dari orang-orang yang meninggalkan kita dari keluarga kita. Doa ini membuat kita tetap berharap mendapatkan kebaikan-kebaikan dari almarhum atau almarhumah. Dan doa ini juga berharap pada Allah, berdoa kepada Allah agar sepeninggal almarhum dan almarhumah ini yang ditinggalkan tetap dalam keadaan terjaga dan dihindarkan dari segala fitnah. Dan ketika jamaah rahimakumullah jenazahnya adalah anak-anak, maka Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Nah, ada waghfir lana walahunya tidak perlu dibaca lagi. Waghfir lana walahu artinya ampunilah dosa-dosa bagi kami dan baginya. Nah, sekali lagi untuk anak-anak belum ada dosa. Jadi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Kemudian jamaah rahimakumullah, ketika mengucapkan salam, maka jamaah rahimakumullah ada dua pendapat dalam madhab imamuna al-Imam Syafi'i. Yang pertama, salam salat jenazah cukup assalamualaikum warahmatullah. Ini adalah pendapat al-Imam Ar-Ramli. Lalu kemudian pendapat al-Imam Ibnu Hajar al-Haythami mengatakan disunnahkan untuk menambahkan wabarakatuh. Sehingga ucapan salam kita selepas salat jenazah adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan karena ada pendapat yang terdapat dalam satu madhab, yaitu madhab imamuna al-Imam Syafi'i, maka kesimpulannya adalah kita boleh menambahkan wabarakatuh dan boleh tidak menambahkan wabarakatuh. Kemudian jamaah rahimakumullah, kalau seandainya terjadi di antara kita ada yang masbuk sholat jenazah, kita datang ingin sholat jenazah, kita datang dan kemudian imam sudah bertakbir. Ketika kita bertakbir, imam sudah bertakbir lagi. Dan kita tidak tahu imam itu sudah bertakbir berapa kali. Nah, jamaah rahimakumullah, tahu atau tidak tahu imam pada takbir yang keberapa saat kita mulai takbir sholat jenazah, maka jamaah rahimakumullah kondisinya sama. Di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh disebutkan bahwa makmum yang masbuk sholat jenazah bertakbir dan kemudian takbir itu dianggap sebagai takbir yang pertama sehingga bacaannya adalah bacaan sesuai urutan sholat jenazah. Artinya ketika yang masbuk ini takbir, seumpamanya dia tahu imam itu takbir yang kedua, dan takbir yang kedua itu membaca sholawat bagi imam, namun bagi makmum yang masbuk, takbir pertama tetap membaca Al-Fatihah. Jadi tidak mengikuti bacaan imam yang sudah lebih dahulu bertakbir, tetapi tetap mengikuti urutan bacaan sholat jenazah bagi dirinya. Kemudian umpamanya ketika imam bertakbir yang ketiga mendoakan jenazah, maka makmum yang masbuk tersebut membaca sholawat kepada baginda Nabi. Dan seterusnya sesuai urutan bacaan di dalam sholat jenazah. Dan ketika imam telah sampai pada takbir yang keempat, lalu kemudian salam, maka makmum yang masbuk ini jangan salam, tetapi menyempurnakan takbirnya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini yang menjadi tuntunan dalam madhab imamuna al-Imam Syafi'i. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, kalau terjadi kondisi di mana imam sholat jenazah kelebihan takbirnya, luar biasa jamaah rahimakumullah.
Kalau kita pelajari fikih Islam, kita akan menemukan bahwa aturan dalam fikih Islam begitu detail. Sangat detail, sangat terperinci. Ketika imam kelebihan takbirnya, yang harusnya 4, kemudian salam, tetapi setelah 4, beliau tidak salam, lalu kembali bertakbir, maka yang dilakukan dalam madhab imamuna al-imamus syafi'i, makmum tidak ikut bertakbir. Makmum tidak ikut bertakbir, dia tetap diam, tidak membaca apa-apa, menunggu sampai imam mengucapkan salam. Setelah imam mengucapkan salam, barulah jamaah mengucapkan salam bersama-sama. Artinya ketika imam jumlah takbirnya lebih dari 4, maka tidak diikuti oleh makmum, namun ditunggu sampai imam mengucapkan salam. Berbeda dengan madhab, umpamanya Imam Ahmad bin Hambal. Dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal, ketika imam kelebihan takbir, maka makmum tetap mengikuti imam bertakbir bersama imam, dengan tanpa membaca apapun. Dan kemudian dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal ditentukan batas maksimal lebih takbir yang boleh diikuti makmum adalah 7 kali. Jadi seumpamanya imam sudah bertakbir 4 kali, lalu kemudian imam bertakbir lagi yang kelima, dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal tetap diikuti oleh makmum takbirnya tanpa membaca. Kemudian ternyata imamnya takbir lagi yang keenam, tetap diikuti oleh makmum takbiran ke-6. Lalu ternyata kemudian imamnya takbir lagi yang ke-7, dan ini tetap diikuti oleh makmum dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal. Dan kemudian umpamanya, kalau seandainya imamnya itu bertakbir lagi yang ke-8, maka jamaah rahimakumullah dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal tidak diikuti dan makmum langsung mengucapkan salam. Nah, berbeda dengan madhab imamuna al-imamus syafi'i. Dalam madhab yang kita amalkan bersama, ketika imam kelebihan takbir, maka makmum tidak mengikuti, namun menunggu imam mengucapkan salam. Jamaah rahimakumullah, lalu kemudian, kapan pelaksanaan sholat jenazah? Jamaah rahimakumullah, kami akan menyampaikan pendapat-pendapat 4 imam fikih dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah madhab Imam Abu Hanifah. Disebutkan jamaah rahimakumullah bahwa pelaksanaan sholat jenazah boleh dilakukan kapanpun, namun dimakruhkan. Dan makruhnya makruh tahrim, artinya makruh yang mendekati haram. Dimakruhkan dilaksanakan pada 5 waktu yang diharamkan untuk sholat. Sekali lagi, ini adalah madhab Imam Abu Hanifah. 5 waktu sholat yang diharamkan untuk melaksanakan sholat sunnah, yaitu ketika terbit matahari, ketika terbenam matahari, ketika matahari persis berada di atas, di pertengahan siang, lalu kemudian setelah sholat subuh sampai terbit matahari, lalu kemudian setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, melaksanakan sholat jenazah di 5 waktu ini hukumnya adalah makruh tahrim, makruh yang mendekati diharamkan. Bagaimana dengan mazhab yang lain? Kita lihat umpamanya dalam mazhab Imam Malik dan Imam Hambali, jamaah rahimakumullah, sholat jenazah diharamkan untuk dilaksanakan pada 3 waktu. Kalau Imam Abu Hanifah tadi mengatakan makruh tahrim 5 waktu, Imam Malik dan Imam Hambali mengatakan diharamkan dilaksanakan sholat jenazah pada 3 waktu. Yaitu adalah waktu terbit matahari, terbenam matahari, dan kemudian tergelincir matahari. Dan ini didasari dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dan jamaah rahimakumullah, dalam mazhab Imam Malik dan Imam Hambali, 2 waktu lainnya dibolehkan, yaitu setelah sholat subuh
dan setelah sholat asar. Dan bagaimana dengan madhab imamuna al-imamus syafi'i? Madhab yang kita amalkan. Dalam madhab imamuna al-imamus syafi'i disebutkan, yajuzu fi'lu salatil janazati fi jami'il awqat. Liannaha salatun laha sababun. Liannaha salatun laha sababun. Fajaza fi'luha fi kulli waqtin. Dalam mazhab Imamuna Imam Syafi'i ditegaskan bahwa pelaksanaan sholat jenazah boleh dilaksanakan kapanpun. Tidak ada waktu-waktu larangan. Tidak ada waktu-waktu makruh. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i, sholat jenazah ini termasuk dalam kategori sholat karena adanya sebab. Dan sholat karena adanya sebab itu boleh dilaksanakan di setiap waktu. Tidak ada waktu larangan atau bahkan diharamkan. Dan jamaah rahimakumullah, inilah yang kita amalkan. Jadi sholat jenazah boleh dilaksanakan ba'da subuh, boleh dilaksanakan ketika terbit matahari, boleh dilaksanakan ketika matahari tepat berada di atas kepala, di tengah siang, boleh dilaksanakan ba'da asar, boleh dilaksanakan waktu terbenam, dan kesimpulannya tidak ada waktu larangan untuk melaksanakan sholat jenazah. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan ta'lim yang membahas tentang fiqhul janazah pada pertemuan berikutnya yang merujuk kepada kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karya Al-Ustaz Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang berasal dari Syria. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika terjadi musibah, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, yang intinya adalah untuk menyelamatkan dan menggembirakan almarhum dan almarhumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini ya Allah. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, tutup aib-aib masa lalu kami, dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit sembuhkan ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, yang berhutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Yang memiliki rencana, mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan pada kami pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami. Jadikan mereka semua penyejuk mata kami dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bu ya, Sampai barakallahu. jumpa Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu ya.